Selebtuber, kalau bicara soal Danis Carista, rasanya hampir selalu ada saja tingkahnya yang berhasil bikin media sosial ramai. Mulai dari gaya bicaranya yang ceplas-ceplos, penampilannya yang selalu mencuri perhatian, sampai berbagai unggahan yang mengundang pro dan kontra. Belakangan ini, Danis kembali menjadi sasaran kritik netizen usai menghadiri resepsi pernikahan Natalie Holscher dan Aripat. Namun ternyata, bukan cuma soal pesta pernikahan itu saja yang menjadi sorotan. Dalam beberapa waktu terakhir, ada sederet aksi Danis yang sukses memancing komentar pedas dari netizen. Apa saja? Yuk kita bahas satu persatu. Momen pertama yang ramai diperbincangkan terjadi saat Danis menghadiri resepsi pernikahan Natalie Holscher dan Aripat. Dalam video yang beredar di media sosial, Danis terlihat menyalami Natalie sebelum berfoto bersama. Namun, sebagian netizen menilai Danis langsung membalikan badan tanpa terlihat menyapa Arifat yang berdiri di samping Natalie. Potongan video itu pun langsung viral. Kolom komentar dipenuhi berbagai pendapat. Ada yang menilai Danis kurang menunjukkan etika kepada kedua pembelai. Sementara yang lain mengingatkan bahwa video singkat belum tentu memperlihatkan keseluruhan kejadian. Selain itu, penampilan Danis juga ikut menjadi bahan perbincangan. Sebagian netizen mengomentari gaun yang dikenakannya karena dianggap terlalu ketat. @fa, bajunya maksa banget. Ada juga yang bilang nih, @dea, bajunya terlalu ketat bagian badannya, jadinya kelihatan kurang cocok. Padahal kalau dilonggarin sedikit bagian badannya bagus. Namun Danis justru menanggapinya dengan santai. Ia bahkan mengaku gaun tersebut memang membuatnya sulit bergerak dan susah duduk di dalam mobil. Meski begitu, Danis memilih tetap memakainya demi tampilan maksimal di acara pernikahan sahabatnya. Aduh, gila, gue gak bisa duduk, sumpah, gak bisa duduk deh. Kecilin, gedein. Sumpah, ini baju bagus banget. Melta ya, bagus banget ya. Tapi lu bikin gue gak bisa napas. Bisa gak? Udah nih, mendingan nih. Gue nih. Tuh. Ngap. Sumpah, atasnya gih. Atasnya. Si biar. Guys, cantik itu butuh perjuangan. Udah. Ayo, bisa duduk gua. Aduh. Apa? Ungkapan itu kembali memancing komentar netizen. Ada yang memuji totalitas Danis dalam berpenampilan, tetapi tidak sedikit pula yang menyebut penampilan seharusnya tetap mengutamakan kenyamanan. Selebtuber bukan Danis namanya, kalau urusan fashion tidak ikut viral. Belum lama ini, Danis juga memperlihatkan momen saat dirinya bersiap menghadiri pesta ulang tahun Moana, putri dari Ria Ricis. Dengan mengenakan gaun berwarna hijau sage, Danis terlihat memilih satu persatu koleksi sepatunya yang berjejer di lantai. Ia mencoba beberapa pasang sepatu demi menemukan yang paling cocok dengan gaunnya. Guys, guys, buset ya guys ya. Oke, sekarang kita mau pilih sepatu buat ke acara ulang tahunnya Moana ya guys ya. Kita cobain ya sepatu ini. Ya, yes apa no? Ya. Ini yes apa no? Yes ya. Ayo. Titot no. Yes apa no ini? No, yes ya. Yes juga sih. Aku yes sih. Tapi gue tuh sebenarnya pengennya. Oh ini yes no? No. No, titot. Oke. Oh yang ini? Ini. Oke sih. Oke. Oke. Gimana ini? Aku sih yes ini. Oke. Aku sebenarnya temennya ini. Iya yes ya. Ini yang iya yes itu. Kayaknya nih ya. Lucu nggak ini? Lucu. Lucu nggak gitu? Kalau pakai ini gue mau pakai tasnya ini. Oh iya. Cocok. Tapi kegedean nggak sih tasnya? Ini beli yang kecilan. Tasnya gede banget. banget. Terus gimana? Tasnya buat meeting tuh cocoknya. Merahnya ada iya. Tapi cocokannya ini, cocok nggak? Kamu cocok? Gedean tapi. Kan kalau yang aku nanti isinya kecil. Dia mau isi makanan. Gedean sih. Mau isi makanan buat si Oma katanya. Iya. Ini nyamannya sepatu ini, tapi kamu rasa kayaknya ini di oke. Sempit lah, napasnya susah. Ya udah nggak apa-apa biar yang penting kecil. Nih.
Bungkusan yang merah. Oke, bungkus ini deh. Yes, yes, ini Oke juga sih. Merah tapi biar heboh. Nabrak warnanya bagus tapi. Ini kan ini nggak nabrak. Coba. Enggak, mati. Warnanya mati. Merah aja. Dia Maksud merah. lu lemaknya apa? Gue gak ada lemak ya, Ge. Itu bukan lemak, itu punggung. Itu minyak duyung. Nah, ini. Itu dah. Oke. Gimana guys? Menurut kalian komen coba pakai sepatu ini yang mana? Kalau aku sih ini sih. Itu bagus. Terus itu gampang juga buat acara utama anak kan sepatu jadi nggak lagi. Oke. Komen di bawah pakai yang mana? Coba. Video sederhana itu kembali menjadi perbincangan. Sebagian netizen menyebut Dennis terlalu berlebihan, sementara penggemarnya menganggap hal tersebut wajar karena perempuan memang ingin tampil cantik di acara spesial. Tak berhenti sampai di situ nih guys, Dennis juga sempat membuat heboh ketika mengaku sedang mencari teman ngobrol dengan syarat yang tidak biasa. Lewat unggahannya, Dennis mengatakan dirinya ingin memiliki teman ngobrol yang bergaji sekitar 15 juta per bulan dan memiliki IQ di atas 130. Mana nih Stitson yang gue buka lowongan 15 juta buat temen ngobrol 8 jam per hari. Tenang aja, itu dibagi shift kok ya. Jadi kita ngobrol 4 jam siang, 4 jam sebelum tidur gitu kan. Jadi gue gak mimpi buruk gitu. Gue pengen memang mesti IQ-nya mesti tinggi ya. Kalau IQ-nya jongkok, udah gue ketepa jongkok lagi. Terus gitu memang gue carinya yang ada surat keterangan tidak gila gitu kan. Takutnya kalau misalkan ngobrol sama orang gila, gila beneran lo guys ya, oke. Ya tapi gue beneran serius banget nih ya buat buka lowongan kerjaannya 15 juta ini ya guys ya, oke. Ya buat ngobrol 8 jam per hari, buat ngobrolin ya ngobrol apa aja gitu, daripada gue salah curhat sama orang yang tepat gitu kan ya guys, malah digibahin. Mendingan gue gaji aja. Terus gitu ingat ya, semua yang kita omongin itu harus konvensional ya guys ya. Jadi rahasia, nggak boleh dan baru tahu omongan itu. Nanti kita akan tanda tangan kontrak 15 juta itu per bulan itu. Kalau omongan yang kita rahasiakan tuh konvensional ya guys ya, atau harus dirahasiakan. Oke. Ya yang minat stitch videonya, dan kira-kira kita bakal ngobrol apa 4 jam pas pagi, 4 jam pas malam. Oke. Pernyataan itu langsung viral. Banyak netizen menganggap syarat tersebut terlalu tinggi dan terdengar seperti sedang melakukan proses rekrutmen pekerjaan. Ada pula nih yang bercanda yang disampaikan oleh @anakbungsu. Ngobrol doang kan, sumpah. Gak ngasuh si Jaden. Ada juga nih komentar yang disampaikan oleh Kalista Utomo. Mau kak, tapi Jaden tolong dikurung dulu ya, takut baby blues. Meski begitu, sebagian pengikut Dennis menduga pernyataan tersebut memang sengaja dibuat sebagai candaan khas Dennis yang sering memancing reaksi publik. Nah, selebtuber, sebelumnya Dennis juga sempat menjadi sorotan terkait pola asuh anak semata wayangnya Jaden. Saat itu beredar video ketika Jaden tanpa sengaja menggigit lengan anak selebgram Niken Havana saat bermain bersama hingga anak tersebut menangis. Dalam video itu, Dennis terdengar mengatakan no kepada Jaden.
Respon tersebut kemudian memicu perdebatan di media sosial. Sebagian netizen berpendapat Dennis seharusnya mengajarkan Jaden meminta maaf agar anak memahami tanggung jawab atas tindakannya. Seperti yang disampaikan oleh @seblangvina, anaknya diajarin lah jangan cuma no baby. Itu bukannya membikin dia baik, dia nanti malah tambah parah kalau cuma no baby. @cappuccino, bukannya disuruh meminta maaf langsung malah no baby terus. Namun ada juga yang mengingatkan bahwa cuplikan video yang beredar sangat singkat sehingga publik tidak mengetahui bagaimana Dennis menyelesaikan situasi tersebut setelah kamera berhenti merekam. Tapi Jaden memang bukan kali pertama bersikap seperti itu. Bahkan Dennis seringkali memposting Jaden melempar barang. Nggak boleh. Guys, Itu ontinya. No. Vamos, dame, no, baby. Makan dulu. Oi, nggak boleh kayak gitu. Iya. Mulai lagi. Pilek yang berulang, kecurigaan besar gara-gara si alergi. Gitu. Jaden pecahin handphone. Guys, lihat ya guys ya, anak gua pecahin handphone berapa banyak tuh? 1, 2, 3, 4, 5 iPhone dipecahin. Tapi seperti biasa nih guys, setiap unggahan Dennis hampir selalu berhasil memancing perdebatan. Ada yang menganggap Dennis memang sengaja membuat konten kontroversial agar tetap menjadi bahan perbincangan. Namun ada pula yang menilai kepribadian Dennis memang apa adanya, sehingga apapun yang ia lakukan selalu menarik perhatian publik. Terlepas dari pro dan kontra tersebut, satu hal yang sulit dibantah adalah Dennis Charista memang menjadi salah satu public figure media sosial yang hampir selalu berhasil membuat namanya viral. Selebtuber menjadi public figure memang bukan perkara mudah. Setiap ucapan, penampilan, bahkan gestur kecil bisa memunculkan beragam penilaian dari masyarakat. Begitu pula dengan Dennis Charista yang hingga kini masih sering menjadi pusat perhatian karena gaya hidup dan kepribadiannya yang blak-blakan. Kalau menurut kalian, apakah Dennis memang sengaja membuat kontroversi agar selalu menjadi bahan perbincangan atau justru ia hanya menjadi sosok yang sering disalahpahami oleh netizen? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar dunia selebritis hanya di Selebtube TV.